Dulu mereka punya 3 pilar yang mereka senantiasa terapkan. Ini yang membuat jadi kayak tadi. Jadi sejarah yang kita lihat episode ketiga. Oke, pilarnya apa saja? Yang pertama individu, yang kedua masyarakat, yang ketiga negara. Jelas sampai di sini? Oh Ustadz, nggak boleh bahas negara Ustadz, nanti dikira subversif, nanti dikira anti NKRI, anti Pancasila. Bapak ibu sekalian, tugas saya membaca sejarah lalu menyampaikan kepada Anda sejarah. Anda mau percaya atau tidak, silahkan. Anda mau ngecek sejarahnya, sampai sekarang masih bisa Anda baca. Itu cuma tugas saya, menyampaikan sejarah. Oke, yang pertama individu, yang kedua masyarakat, yang ketiga negara. Oke, yang pertama individu, ketakwaan individu. Yang paling nyata kelihatan di dalam Islam adalah ketika orang masuk Islam, secara individu dia berubah total sebagaimana orang nggak tahu sebelumnya. Betul begitu? Coba lihat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dengan sesudah masuk Islam, berubah total atau tidak? Berubah total. Sifatnya masih keras, cuma pemanfaatan kerasnya itu berubah total. Sebelumnya menjegal Nabi Muhammad, sebelumnya menjegal dakwah Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, besok mau hijrah. Oke, gue besok hijrah. Gimana cara hijrahnya? Kita diam-diam aja. Enggak, lu aja yang hijrah diam-diam. Umar bilang apa? Saya mau pengumuman dulu. Dia datang ke Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, lalu bilang, nama saya Umar, besok mau hijrah. Kalau yang nggak sayang pada dirinya sendiri dan yang mau anaknya jadi yatim dan mau istri jadi janda, tunggu saya di depan. Paham ibu sekalian? Berubah total. Dari kemudian mengancam Rasulullah jadi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara individu, ketakwaan individu sangat luar biasa. Setiap Muslim yang membaca Al-Quran itu tidak akan mungkin bermaksiat secara sengaja. Nggak akan mungkin dia bermaksiat secara sukarela. Paham ibu sekalian? Minimal hatinya teriak kalau dia mau maksiat. Minimal kalau dia baca Quran. Gimana caranya? Ketakwaan individu ini dicapai ketika seseorang sudah mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara paling singkatnya seperti apa? Baca surat-surat Makkiyah. Baca surat-surat Makkiyah, pahami tadaburnya, pahami artinya. Jadi jangan cuma baca Al-Waqiah, An-Naba, Ar-Rahman dan seterusnya. Baca surat-surat Makkiyah, di situ ada banyak yang memberikan ketakwaan dalam hidup kita. Kalau kita sudah yakin ada Allah, maka kita yakin bahwa Allah itu mengawasi kita. Pertanyaan saya sederhana, Anda pernah ngevlog? Anda pernah ngevlog? Atau pernah lihat orang ngevlog? Kalau Anda pernah ngevlog, Anda akan tahu sendiri, Anda baru bangun, Anda nggak akan mungkin mau Anda dilihat oleh orang. Minimal, tapi ada Ustadz orang yang kemudian uwal-uwalan Ustadz, itu pencitraan dia uwal-uwalan, paham ibu sekalian? Tapi dalam kondisi paling buruk dia nggak akan mau dilihat. Kenapa? Manusia akan mau dilihat oleh orang lain dalam kondisi yang terbaik. Jelas sampai di sini? Pernah nggak ada orang nonton film porno terus kemudian di vlog? Ada nggak? Nggak ada kan ya? Kenapa? Karena dia merasa diawasi. Orang yang merasa diawasi akan senantiasa hati-hati. Paling gampang, karyawan sama bosnya lagi main game tapi dia sudah sediain. Kalau bosnya datang, wah kelihatannya bagus gitu kan ya. Maka harus diawasi terus, betul ibu sekalian. Nah, kalau Anda merasa diawasi CCTV aja Anda nggak banyak bergerak. Contoh misalnya, ada orang-orang penceramah kalau sudah ada kamera di depan dia sulit ngomong. Nah kenapa? Hati-hati ngomongnya. Kalau nanti salah ngomong, gawat gitu kan ya, bisa dipermasalahkan. Nah, kalau ada CCTV, kalau ada kamera, ini akan direkam. Kalau orang memahami akidah yang benar, Allah senantiasa ngelihat, jangankan kamera, Allah rekam saya kok. Jangankan kemudian cuma kamera, cuma di dunia, Allah mempertanggungjawabkan semua yang saya katakan. Maka apa yang saya katakan, jangankan antum mau rekam, antum mau sebarkan, terserah. Allah kemudian mencatat omongan saya. Bisa dipahami ibu sekalian?